Yesaya pasal 24. Sesungguhnya, Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya, dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya, dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai. Demi kemegahan Tuhan, mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan, Allah Israel, di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian. Hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku. Kurus merana aku. Celakalah aku. Sebab para penggarong menggarong. Ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang. Dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka. Dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam. Bumi hancur luluh. Bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk. Dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit, dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama, seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara, dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu, dan matahari terik akan mendapat malu.
Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Dan Ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umat-Nya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih hidup hari ini karena anugerah-Nya dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Yesaya 24. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Yesaya 24 sampai 27 sering disebut sebagai Wahyu Yesaya. Sebab pasal-pasal ini berbicara tentang penghakiman Tuhan atas seluruh dunia karena dosanya. Nubuat Yesaya pertama ditujukan kepada bangsa Yehuda sendiri, lalu Israel, lalu kepada bangsa-bangsa sekeliling mereka, dan akhirnya kepada bangsa di seluruh dunia. Pasal-pasal ini menggambarkan zaman akhir saat Tuhan akan menghakimi seluruh dunia. Pada waktu itu Tuhan akan menghapuskan kejahatan untuk selama-lamanya. Lihatlah di ayat 4-5. Bukan saja bangsa itu yang menderita karena dosa-dosa mereka, tetapi tanah pun, bumi pun mengalami akibat dari kejahatan dan pelanggaran hukum. Akibat dosa dan tidak hormat kepada firman Tuhan. Saudara, zaman ini kita melihat dampak dosa di negeri kita sendiri. Banyak polusi, kejahatan, kecanduan, obat terlarang, kemiskinan, dan lain sebagainya. Itu semua akibat dosa. Sebab dosa mempengaruhi tiap aspek kehidupan sedemikian luas sehingga orang-orang yang taat setia kepada Tuhan pun ikut mengalami penderitaan. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan untuk kondisi seperti ini karena dosa telah mengakibatkan semuanya ini. Kita sebagai orang yang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus harus dengan teguh makin menolak kompromi dengan dosa. Berani berbicara melawan praktek-praktek amoral yang dianggap biasa di masyarakat dan dengan teguh menyampaikan firman Tuhan, sumber kehidupan, kepada banyak orang, ya, sehingga kemerosotan moral dalam masyarakat terus cepat merajalela. Jangan menyerah, Tuhan beserta kita. Ya, dosa merajalela, tapi umat Tuhan yang sungguh percaya ditempatkan Tuhan menjadi bintang di tengah dunia yang gelap, menjadi garam di tengah dunia yang busuk, menjadi terang di tengah dunia yang tidak ada pengharapan. Amin. Selanjutnya di ayat 14-16, orang percaya yang tersisa setelah Tuhan menghakimi Yehuda akan menyanyi, memuji keadilan Tuhan. Yesaya sangat berduka karena kondisi keadaan sekitar dunia sekelilingnya. Kita pun orang percaya kepada Yesus bisa menjadi tertekan karena kejahatan di sekeliling kita. Pada saat-saat seperti ini kita perlu sungguh-sungguh berpegang kepada janji Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memegang masa depan. Harapan kita tidak akan hilang. Mari kita menantikan saat Tuhan untuk datang dan menjemput orang yang percaya taat setia, di mana saat itu kita menyanyikan pujian bagi Dia, karena Tuhanlah yang memulihkan langit dan bumi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya mengenai ayat 17, mengenai pelubang dan jerat. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa satu-satunya cara bagi orang yang percaya dapat lolos dari semua yang akan terjadi. Lukas 21 ayat 36, Lukas 21 ayat 36 mengatakan bahwa kita harus hidup menjaga diri terhadap segala yang disebut dosa dan sungguh bertekun di dalam doa kepada Tuhan, memohon kasih karunia-Nya, kekuatannya untuk terus berdiri teguh dan tidak goyah. Ayat 21 mengenai menghukum tentara langit di langit. Ini dimaksudkan adalah kuasa roh jahat dan iblis serta orang-orang yang menentang Tuhan. Ini juga tercatat di dalam Wahyu 20, Wahyu 12 dan Efesus 6. Pada akhir sejarah, orang-orang yang terikut dengan kuasa roh jahat iblis serta seluruh kroninya akan dikurung dalam penjara, dihakimi dan dihukum oleh Tuhan sendiri. Tuhan semesta alam akan merintah
Setelah meruntuhkan semua kuasa jahat, kerajaan Tuhan akan datang di bumi baru. Tuhan memerintah. Saat itulah Tuhan akan menerima kehormatan dan kemuliaan yang layak diterimanya. Mari berdiri teguh. Mari jangan goyah. Mari sungguh-sungguh berharap pada Tuhan dan mencari Tuhan terus di dalam doa. Miliki persekutuan sehingga kita bisa berdiri teguh sampai Tuhan Yesus datang kembali.